Maranatha, Tuhan Yesus segera datang. Salam dari kami berdua, saya Wanda Dumais. Juga Erna Dumais. Kami dari Sydney, Australia, menyapa Anda semua yang sudah bergabung dalam program Tuesday Prayer Meeting Bible Independent Church. Dan saya mengajak semua Anda yang melihat program ini atau Anda yang mendengarkan program ini dimanapun Anda berada untuk bersama-sama terlibat bersama dengan kami berdoa. Malam ini hari Selasa kami khususkan atau dedikasikan untuk berdoa. Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita masuk di dalam doa-doa kita, saya ingin mengajak Anda semua yang ada di rumah atau dimanapun Anda berada, di tempat pekerjaan, di perjalanan, atau dimanapun Anda yang sedang mobile, kita akan memuji Tuhan bersama-sama dari lagu yang akan kami pilihkan ini. Mari kita nyanyikan lagu Rugged Cross. On a hill far away stood an old rugged cross, the emblem of suffering and shame. And I love that old cross where the dearest and best for a world of lost sinner and slain. So I'll cherish the old rugged cross till my trophies at last are laid down. I will cling to the old rugged cross and exchange it someday for a crown. Oh, that old rugged cross, so despised by the world, has the wondrous attraction for me. For the dear Lamb of God left His glory above to bear it to Calvary. So I cherish the old rugged cross till my trophies at last I lay down. I will cling to the old rugged cross and exchange it someday for a crown. Nanti Bu Erna akan buka dalam doa pembukaan. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa yang kami sapa dan kami agungkan dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan untuk malam hari ini kami diberi kesempatan kembali Tuhan untuk datang kepadamu Tuhan. Pada malam hari ini kami dedikasikan
malam ini ke dalam tangan kasih-Mu, kami mau berdoa Tuhan, kami mempersiapkan hati kami Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu, kiranya firman-Mu yang akan diberitakan oleh hamba-Mu bisa memberikan kami kesempatan untuk mengenal-Mu, mengenal Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi, mengenal rancangan-Mu Tuhan dalam kehidupan kami Tuhan. Kami serahkan doa ini ke dalam tangan kasih-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, malam ini kita akan berdoa secara khusus untuk Israel, ya. Saya akan tunjukkan kepada saudara map ini. Nanti saya akan jelaskan bagian-bagian di Israel ini yang perlu mendapatkan perhatian kita dalam doa. Begitu ya. Kita sudah tahu bangsa Israel ini. Jadi nanti saya akan sebentar dalam sesi doa, saya akan tunjukkan lebih jauh lagi kepada saudara yang ada di rumah. Karena itu untuk mempersiapkan, saya tunjukkan lebih dulu map ini kepada kita, supaya nanti kita ada persiapan untuk mendoakannya. Baik, kita akan nyanyikan dulu lagu yang kedua, lalu kita masuk dalam firman Tuhan, dan kemudian kita akan dedikasikan semuanya untuk berdoa. Kalau Anda mempunyai pokok-pokok doa yang ingin didoakan secara khusus, Silakan. Anda bisa mengirimkannya melalui komen atau menuliskan kepada kami melalui messenger atau inbox yang ada. Baik, kita nyanyikan lagu ini, What a Friend We Have in Jesus. What a friend we have in Jesus, all our sin and grief to bear. What a privilege to carry everything to God in prayer. Oh, what is your orphan for that? Oh, what needless pain we bear. All because we do not carry everything to God in prayer. Every trial and temptation is still trouble anywhere. We should never be discouraged. Take it to the Lord in prayer. Can we find a friend so fair and true, who will our sorrows share? Jesus knows every weakness. Take it to the Lord in prayer. Mari kita bersama-sama membuka Alkitab kita. Kita akan membaca satu ayat untuk perenungan kita sebelum masuk di dalam doa. Silakan Bu Erna akan bacakan. Yakobus 5 ayat 17. Elia adalah manusia biasa, sama seperti kita, dan ia telah bersungguh-sungguh berdoa supaya hujan jangan turun, dan hujan pun tidak turun di bumi selama 3 tahun dan 6 bulan. Saudara yang dikasihi Tuhan, malam ini
kita akan merenungkan Yakobus 5 ayat yang ke-17. Ini ayat sangat bagus sekali. Kita bisa memeriksa dalam beberapa terjemahan untuk mendapatkan komparasi ayat yang lebih komprehensif. Misalnya di dalam NIV, New International Version, dikatakan Elijah was a human being, even as we are. He prayed earnestly that it would not rain, and it did not rain on the land for 3.5 years. Nah, saya mau tunjukkan ayat-ayat ini supaya kita mendapat pengertian yang lengkap. Di dalam terjemahan yang lain, misalnya English Standard Version, dikatakan Elijah was a man with a nature like ours. Kemudian King James Version katakan Elijah was a man subject to like patience as we are. Lalu NASB katakan a man with a nature like ours. Kemudian NLT bilang Elijah was a human as we are. CSB katakan Elijah was a human being as we are. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, mengapa saya tunjukkan ayat-ayat ini kepada kita untuk memberikan kepada kita sebuah keberanian bahwa manusia Elia ini yang sebenarnya bahkan beberapa penulis Israel katakan, ya, beberapa penulis Jewish katakan Elia ini bukan manusia, bahkan mereka bilang bapaknya atau ibunya tidak tahu siapa. Jadi ini manusia yang berbeda. Maksud mereka, mengapa manusia Elia berbeda? Karena Elia melakukan banyak hal-hal yang tidak pernah dilakukan oleh manusia biasa. Misalnya dikatakan di sini, 1 Raja-Raja 17 ayat 1. Elia berkata kepada Raja Ahab. Anda bisa bayangkan Elia ini seorang nabi, dia datang kepada raja yang besar, raja yang kuat. Elia tidak punya pasukan. Elia tidak punya orang yang melindungi dia, tetapi dia berani menegur Ahab. Dia katakan, demi Tuhan yang hidup, Allah Israel yang kulayani, sesungguhnya tidak akan ada embun atau hujan pada tahun-tahun ini, kecuali kalau kukatakan. Betapa besarnya manusia ini, Elia, sehingga memang dia sebagai seorang nabi, seolah-olah apa yang dia katakan sama seperti titah Tuhan. Sehingga Ahab, sang raja ini, harus tunduk mendengarkan apa yang dikatakan Elia. Kalau aku katakan, Elia bilang, tidak akan ada hujan pada tahun-tahun ini, maka hujan tidak akan turun. Betapa hebatnya manusia ini. Manusia ini bisa menurunkan hujan, manusia ini bisa menurunkan panas. Begitu ya. Betapa luar biasanya manusia ini. Tetapi Yakobus mengambil satu bagian yang lain, sisi kemanusiaan Elia. Meskipun Elia ini banyak melakukan mujizat yang besar, meskipun Elia ini perkataannya berkuasa, meskipun Elia ini orang yang luar biasa ketika dia hidup, dia melakukan banyak hal-hal seolah-olah alam pun tunduk kepadanya, tetapi Yakobus katakan Elia ini manusia biasa, human
being like ours, gitu ya. Like we are. Dikatakan sama seperti kita. Apa bedanya Elia? Berarti Elia manusia yang juga sering mengalami ketakutan di dalam hidupnya. Elia juga adalah manusia yang seringkali mengalami banyak pergumulan di dalam hidupnya. Elia manusia yang merasa lapar di dalam hidupnya. Elia adalah manusia yang merasa haus di dalam hidupnya. Elia juga adalah manusia yang penuh kelemahan sama seperti kita. Saudara yang dikasih Tuhan, bagian ini yang ingin ditunjukkan oleh Yakobus. Lihat, Yakobus misalnya di dalam bahasa aslinya, saya tunjukkan kepada saudara di sini dalam Textus Receptus dikatakan Elias Anthropos. Ya, jadi apa yang dikatakan oleh orang-orang Yahudi itu bahwa Elia, beberapa penulis orang Yahudi katakan dia malaikat, tidak benar meskipun dia punya kuasa yang kelihatan tidak terbatas, bisa memerintah alam. Tetapi Elia ini adalah anthropos. Dikatakan di sini anthropos. Lalu dikatakan Elias anthropos and kemudian homoiopates. Begitu ya, homoiopates itu artinya apa? Dia juga, di sini saya tuliskan, mengalami pergumulan sama seperti kita. Karena dia adalah anthropos. Dia mempunyai feeling, dia mempunyai emotion, dia mempunyai affection, rasa kasih, dia mempunyai weakness sama seperti kita. Saudara yang dikasih Tuhan, Alkitab katakan di sini bahwa Elia manusia yang biasa itu, dia berdoa. Begitu ya. Dan ini memberikan kepada kita pengharapan yang luar biasa. Bahwa doa itu adalah sesuatu yang bisa mengubahkan. Lihat di sini kata doa di sini. Kata doa di sini dari kata proseusato atau prosechomai. Ya, saya sudah pernah mengkhotbahkan tentang prosechomai. Prosechomai ini kata yang sama yang dipakai oleh Yesus, yaitu kata berdoa. Ketika Yesus berkata mengenai doa, Yesus katakan bahwa doa itu adalah sesuatu yang mengibaratkan kita meminta kasih karunia daripada Allah supaya terjadi di dalam hidup kita. Saudara yang dikasih Tuhan, hari ini saya mau beritahu kepada saudara bahwa ketika kita berdoa, ingatlah ya, bahkan manusia yang hebat ini Elia yang menahan langit supaya tidak turun hujan selama 3 tahun 6 bulan, dia juga bersungguh-sungguh berdoa. Artinya kekuatan, kekuasaan Elia itu datangnya bukan dari dirinya sendiri, datangnya dari Allah yang memberikan dia mandat dan wewenang untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan Allah. Bahkan Alkitab katakan meskipun dia adalah nabi yang hebat, alam tunduk kepadanya, tetapi dia melakukan itu karena dia bersungguh-sungguh di dalam doa. Saudara yang dikasihi Tuhan, di sini saya mau katakan doa itu tidak ada rumusnya. Doa itu tidak ada teorinya. Doa itu adalah ketika engkau berdoa. Jadi doa itu adalah hal yang praktis. Ketika engkau duduk berdoa, ketika engkau datang kepada Tuhan untuk berdoa, ketika engkau mengunci kamarmu untuk berdoa, ketika engkau bersama-sama dengan kami berdoa di sini, maka
engkau sedang berdoa. Jadi tidak ada teori-teori yang bilang doa itu begini, doa itu begitu, doa itu seperti ini, doa itu seperti itu. Tidak. Doa yang benar itu adalah ketika engkau berdoa. Amin, saudara. Ketika engkau berdoa, maka engkau berdoa. Itu artinya berdoa. Jadi kalau engkau bilang engkau berdoa tapi tidak berdoa, ya tidak ada apa-apa. Bukan doa namanya. Doa itu harus dilakukan. Doa itu ketika kenyataan terjadi, bukan teori. Jadi tidak ada teori-teori tentang doa. Mau doa dijawab seperti ini, doa yang sempurna seperti ini. Tidak, saudara. Doa itu ketika kita datang kepada Tuhan, mau berdoa, mengucapkan doa kita, itulah pekerjaan yang disebut dengan berdoa. Yesus berdoa, pagi-pagi dia berdoa karena dia melakukan banyak pelayanan di siang hari sampai malam hari. Jadi waktu yang baik untuk berdoa, Yesus mencari waktu pagi-pagi sekali. Nah, ketika engkau berdoa, engkau memberikan waktu yang tepat, engkau memberikan cara yang tepat supaya engkau datang kepada Tuhan untuk berdoa. Sisihkan waktu, berikan waktu, luangkan waktu untuk berdoa, dan ketika engkau berdoa, itulah artinya doa. Saudara yang dikasihi Tuhan, malam ini kita akan sama-sama berdoa, ya. Jadi saya akan mengajak Anda yang tidak bersama-sama dengan kami, yang tidak bersama-sama di studio, Anda yang menyaksikan program ini, mari kita sama-sama berdoa. Nah, tadi saya katakan saya ingin tunjukkan kepada Anda mengenai negara Israel. Hari ini kita akan berdoa untuk Israel. Jadi Israel itu adalah negara yang ada di Middle Eastern, ya, di laut Mediterranean, ya, laut Laut Tengah, ya, Laut Tengah gitu ya. Terus di sini dikatakan ibu kotanya adalah Jerusalem, kemudian didirikan tanggal 14 Mei 1948, ya. Israel itu baru merdeka 14 Mei tahun 48, begitu ya. Masih Indonesia lebih dulu merdeka daripada Israel. 3 tahun sesudah Indonesia merdeka baru Israel merdeka. Populasi Israel itu dari sensus tahun 2018 8.884 orang, dan Perdana Menteri Israel adalah Benjamin Netanyahu. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, saya mau tunjukkan kepada saudara tentang wilayah ini. Coba engkau lihat wilayah ini. Ya, wilayah ini yang saya kasih tanda ini yang disebut dengan West Bank, ini merupakan wilayah yang sebenarnya masih menjadi konflik sampai hari ini. Begitu ya. Tahun 48 wilayah ini dikuasai oleh Jordan. Lihat di sini ada perbatasan dengan Jordan, ya, atau Yordania kalau dalam bahasa Indonesia. Ibu kotanya Amman di sini, lihat ya. Di sini lihat perbatasannya. Jadi Laut Mati ini dibatasi, jadi memandang ke sebelah kanan ini, cursor saya ini adalah Jordan. Lalu ke sini ke Israel. Tapi daerah ini yang ada tandanya ini waktu tahun 48 di perang Arab Israel itu jatuh ke tangan Jordan. Kemudian tahun 67 perang 6 hari 5 sampai 10 itu Juni, Israel memenangkan perang itu dan merebut kembali daerah ini. Tetapi menurut perjanjian internasional bahwa Israel melakukan ilegal jadi sesuatu yang
yang sebenarnya tidak diperbolehkan dalam perjanjian internasional. Nah, jadi wilayah-wilayah ini masih konflik saat ini. Lihat, padahal kalau kita lihat di sini ada Bethlehem. Bethlehem ini kota Daud, tempat kelahiran Rahel, ya, kemudian tempat kelahiran Daud, tempat kelahiran Maria, Ibu Yesus, lalu tempat kelahiran Yesus. Tapi sudah tidak termasuk wilayah Israel nih. Nah, ini perlu kita doakan ini. Lalu ada Hebron di sini, tahu kan Hebron? Ada Jericho di sini, ada Ramallah di sini. Kemudian ada wilayah-wilayah lain. Jadi dia lihat, kalau mau lihat wilayah Israel itu yang murni itu kecil. Di sini juga Gaza Strip ini dikuasai oleh Palestina. Lihat, jalur Gaza ini jalur gemuk ini, tempat di mana ada minyak di sini ya. Ini laut Mediterranean ini. Nah, jadi saudara lihat di sini Israel berbatasan dengan Egypt. Egypt di sini Mesir, ya, kemudian Jordan di sebelah, lalu di atas kita lihat di utara berbatasan dengan Libanon. Ini berbatasan dengan Libanon. Lalu kemudian ini dataran tinggi Golan ini juga sudah tidak menjadi milik Israel ini, tetapi menjadi milik Syria, ini Damaskus. Begitu. Di sini berbatasan dengan laut. Jadi cuma ini wilayah mereka nih kalau kita lihat nih. Wilayahnya cuma ini. Wilayahnya cuma ini nih. Turun ke bawah ini sudah ini bukan ini landlocked ini bukan wilayah mereka. Jadi kalau orang-orang sekarang yang datang ke Bethlehem itu bukan punya Israel lagi, itu Hebron bukan punya Israel. Tanah sengketa sekarang ya. Nah, kita perlu mendoakan itu yang saya jelaskan untuk Anda. Lalu Yerusalem juga ini terbagi atas 3 penguasaan ini. Kalau kita lihat ini, ada Dome of the Rock, lalu ada Western Wall, lalu ada Al-Aqsa, kemudian ada Church of Holy Sepulchre, ya. Jadi atau kalau nggak salah gereja sampah orang suka bilang ini, ya. Jadi banyak hal yang perlu kita gumuli bersama. Tadi sebenarnya saya sudah tuliskan mana itu. Ini dia. Jadi kita akan berdoa untuk Yerusalem. Anda yang di rumah bisa sama-sama berdoa bersama dengan kami. Lalu berdoa untuk government dan juga untuk orang-orang percaya yang ada di Israel. Nanti Bu Erna dulu berdoa untuk keluarga-keluarga dan jemaat-jemaat kita. Kemudian baru kita akan masuk dalam doa secara khusus untuk bangsa Israel gitu ya. Silakan Bu Erna. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang kami sapa dan kami agungkan dalam nama Tuhan Yesus. Pada malam hari ini kami berdoa secara khusus buat teman-teman kami. Pertama untuk Pak Ferry Gunawan beserta keluarganya yang sudah mendengar akan sound doktrin. Kiranya Kau berkati keluarga ini, berkati Pak Ferry Gunawan dengan Ibu Jun Melo, juga berkati Pak Dedi dengan Bu Erna. Kiranya Kau memberikan kesempatan kepada mereka Tuhan untuk mengenal akan sound doktrin sehingga sound doktrin bisa diterima oleh keluarga ini. Tuhan berkati usaha mereka, kiranya Engkau juga berkati anak-anak mereka, Jessica, James, Jason, juga Jennifer Tuhan. Saya juga berdoa untuk Bu Christine di Batam, kiranya Engkau juga berkati Ibu ini Tuhan, di mana Engkau sudah memilih dia Tuhan untuk
menjadi orang yang Kau pilih Tuhan dari Muslim dia Tuhan, tapi dia sudah mengenal Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Kiranya iman dia semakin tumbuh karena pengenalan akan sound doktrin ini. Tuhan, terima kasih untuk kesetiaan beliau. Kiranya Kau memberikan dia kesehatan terus, memberikan dia roh yang menyala-nyala untuk tetap belajar terus akan sound doktrin Tuhan. Berkati Bu Christine beserta keluarganya Tuhan. Saya juga berdoa secara khusus Tuhan untuk Ibu Ella serta Timothy dan Chloe Tuhan sebagai ibu single mother untuk anak-anak mereka yaitu Timothy dan Chloe Tuhan. Kiranya Kau juga memberikan berkat secara khusus Tuhan untuk Ibu Ella Tuhan untuk mencukupi semua kebutuhan terutama untuk pendidikan anak-anak mereka Tuhan. Berkati kesetiaan Bu Ella selama ini di mana dia terus belajar biar melalui beliau sound doktrin juga bisa menjangkau orang-orang terutama di daerah Manado Tuhan. Iya Bapak. Engkau berkati Ibu Ella dengan usaha bisnisnya yang sekarang sedang berjalan Tuhan. Kiranya Engkau juga berkati beliau Tuhan. Berkati dia juga. Kiranya Engkau juga memberikan kekuatan, menambahkan hikmat yang daripadamu Tuhan. Saya juga berdoa secara khusus Tuhan untuk Ibu Angelina Dumais dengan mamanya, di mana Ibu Angelina Dumais juga sudah bersungguh-sungguh untuk mencari sound doktrin Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kesetiaan Bu Lina Tuhan. Kiranya Kau juga memberkati hidupnya Tuhan, memberkati pelayanannya, memberkati kehidupannya sehari-hari Tuhan. Berkati apa yang dia lakukan, biarlah Engkau senantiasa memberikan yang terbaik untuk Ibu Lina. Berikan kesehatan khususnya untuk mamanya di masa tuanya, walaupun sudah tua tapi dia masih terus berusaha untuk mendengar, rindu akan sound doktrin itu hadir di dalam kehidupannya sehingga dia berkembang dalam imannya Tuhan. Terima kasih. Saya juga berdoa secara khusus Tuhan untuk Pak Remer, juga Ibu Porman Sitorus Tuhan. Kiranya Kau juga berkati Pak Remer, di mana dia juga sudah setia Tuhan untuk belajar sound doktrin. Kiranya Kau juga memberkati kehidupannya Tuhan, berkati anak-anak mereka, memberkati semuanya Tuhan, berkati juga Tuhan untuk kesetiaannya Tuhan. Biarlah hari demi hari Pak Remer semakin terus semakin kuat di dalam sound doktrin Tuhan. Saya juga berdoa secara khusus Tuhan untuk Ibu Janet, suaminya Chelsen, juga anaknya Maika Tuhan. Kiranya Kau berkati keluarga kecil ini Tuhan, di mana keluarga kecil ini memang sudah tertanam akan sound doktrin Tuhan. Biarlah melalui Bu Janet orang-orang bisa datang kepada Bu Janet Tuhan untuk mendengar sound doktrin. Terima kasih Tuhan untuk keberaniannya, di mana dia sudah memberitakan sound doktrin itu di beberapa tempat. Berikan dia roh yang menyala-nyala untuk tetap teguh di dalam sound doktrin Tuhan, memberitakan sound doktrin di manapun dia berada Tuhan. Saya juga berdoa Tuhan untuk Pak John dan Ibu Tia Lintungan yang ada di Karegesan. Kiranya Kau juga memberkati Pak John di Halmahera Maluku, di mana terima kasih Kau sudah memberi kesempatan kepada beliau untuk mendapat pekerjaan yang baik. Kiranya Engkau memberkati pelayanan dia, memberkati dimanapun dia berada. Biarlah dia juga memberitakan sound doktrin Tuhan. Berkati istrinya, di mana Ibu Tia di rumah. Kiranya Kau juga memberkati dia. Berkati juga Tuhan untuk ayahnya Ibu Tia, di mana sedang di rumah sakit. Kiranya Kau memberikan kesembuhan, kiranya Kau memberikan kelegaan Tuhan sehingga dia bisa recovery dari sakit penyakit Tuhan. Amen. Saya juga berdoa Tuhan untuk Pak Mosal beserta keluarganya. Kiranya Kau juga memberkati Pak Mosal yang ada di Jakarta. Biarlah Kau juga Tuhan memberikan kesempatan kepada beliau Tuhan untuk mengerti akan rencana dan kehendak-Mu di dalam kehidupan dia Tuhan. Ya, Engkau terus beracara, Engkau terus bekerja di dalam Pak Mosal Tuhan, untuk memberitakan Injil yang benar itu kepada orang-orang baik di dalam keluarganya maupun di dalam lingkungannya Tuhan. Saya juga berdoa secara khusus Tuhan untuk Ibu Felsen, untuk Felsen Denny
Muaba yang ada di Irian, serta Yunias Wangga yang ada di Irian, Tuhan, kiranya aku juga memberkati mereka, Tuhan, walaupun sarana prasarananya mereka tidak terlalu lengkap, tapi ada kerinduan hati mereka, Tuhan, untuk mencari sound doctrine itu, Tuhan. Beri kesempatan kepada kami, Tuhan, untuk melayani orang-orang yang ada di Papua, Tuhan, karena banyak sekali kerinduan mereka untuk belajar akan sound doctrine itu, Tuhan. Terima kasih, Tuhan. Terima kasih. Saya juga berdoa, Tuhan, untuk Pak Aan Yahya yang ada di Gorontalo. Ya, kiranya Kau juga memberkati Pak Aan berserta keluarganya. Kiranya Kau juga memberikan kesempatan kepada Pak Aan untuk memberitakan sound doctrine di daerah Gorontalo, Tuhan, untuk biarlah daerah Gorontalo juga bisa mendengar akan sound doctrine itu, Tuhan, melalui Pak Yahya. Kiranya Kau berkati pekerjaan maupun keluarganya Pak Aan Yahya, Tuhan. Saya juga berdoa secara khusus, Tuhan, untuk MPIC di Minnesota, Tuhan, khususnya untuk Pak Erik dan Ibu Vita sebagai gembalanya, Tuhan. Kiranya Kau juga memberkati keluarga ini, Tuhan, keluarga di mana mereka sudah memberikan hati mereka untuk memberitakan sound doctrine, Tuhan. Kiranya Kau memberkati keluarga ini, memberkati anak-anak mereka, Kayla, juga Kesia, juga cucu-cucu mereka, Tuhan. Berkati keluarga ini, apapun yang dia lakukan, biarlah mereka senantiasa juga teguh dalam sound doctrine, Tuhan. Kiranya Kau juga memberkati keluarga ini, berkati untuk profesi apapun yang mereka lakukan, Tuhan. Berkati juga untuk MPIC, kiranya Kau juga berkati gereja ini, Tuhan. Saya juga berdoa secara khusus, Tuhan, untuk Pak Michael, Ibu Dika, serta keluarganya, Tuhan. Kiranya juga Engkau berkati mereka, kiranya Engkau juga memberikan kesempatan mereka, Tuhan, untuk berkembang lebih dalam lagi akan pengenalan akan sound doctrine, Tuhan. Biarlah melalui keluarga Pak Erik serta Pak Michael, sound doctrine juga menjangkau orang-orang Amerika, Tuhan, untuk mengenal akan didaskalia, pengajaran yang benar, pengajaran yang alkitabiah, Tuhan. Berkati untuk MPIC, berkati Tuhan untuk gereja mereka supaya berkembang juga, banyak orang mendengar akan firman Tuhan melalui gereja ini, Tuhan. Berkati, kiranya Kau juga berkati secara khusus, Tuhan, untuk menjauhkan mereka dari fitnahan ataupun apapun yang akan mengganggu keutuhan dari MPIC ini, Tuhan. Ya, saya juga berdoa secara khusus, Tuhan, untuk Milo or family, Om Yo serta Tante Yul, kiranya Kau juga memberkati mereka di dalam masa tuanya. Mereka masih bersemangat, Tuhan, untuk mencari Engkau, bersemangat, Tuhan, untuk mencari sound doctrine. Kiranya Kau berkati mereka dalam masa tuanya, berikan kesehatan secara khusus. Benar, sehingga ya, mereka menjadi orang-orang yang kuat di dalam iman mereka, Tuhan. Saya berdoa secara khusus, Tuhan, untuk Ibu Meti Makasuci, kiranya Kau juga memberkati Ibu ini untuk mengenal akan sound doctrine lebih dalam lagi, bila melalui anak-anak mereka, Pak Michael serta Pak Erik. Ibu ini juga mengenal akan sound doctrine, pengajaran yang benar, pengajaran yang alkitabiah ini dalam kehidupan dia, Tuhan. Terima kasih, Tuhan, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih ya Bapak, terima kasih. Kami berdoa untuk pelayanan kami, Bible Independent Church. Berikanlah kesehatan, kekuatan kepada kami Tuhan dalam pelayanan kami, dalam usaha menyebarkan sound doctrine kepada orang lain, Tuhan. Kami percaya ini adalah kebutuhan dari orang-orang supaya orang-orang mengenal apa itu ajaran yang benar. Berikan kekuatan kepada saya, Tuhan, Wanda Dumais, dan juga istri saya, Erna Dumais, serta anak-anak kami, Tessa Dumais yang ada di Eropa, dan juga Prinsi Dumais yang bersama-sama dengan kami di Sydney, Australia. Tuhan, tolong kami sebagai keluarga supaya kami berani mengobarkan semangat, melatih orang, membuat orang-orang berjalan dan berdiri teguh dalam firman-Mu. Berikan kesehatan, kekuatan,
setiap pengajaran kami boleh menghasilkan orang-orang atau murid yang mereka akan berjalan teguh di dalam Tuhan. Saya berdoa untuk sekolah yang dibuka Eleos Theological School, biar orang-orang berkomitmen, mereka yang belajar, mereka boleh menjadi mengerti, dan mereka boleh kembali ke masyarakat untuk melayani dengan luar biasa, dilengkapi dengan berbagai keahlian-keahlian di dalam Tuhan, di dalam pengetahuan, pemahaman teologi. Saya berdoa untuk sekolah yang kami buka, baik kelas Ibrani, kelas bahasa Yunani, juga kelas eksegesis, Wahyu, terus kelas hermeneutik Tuhan, kelas-kelas yang lain yang kami buka bersama dengan teman-teman yang ada di Eropa, yang ada di juga Australia, yang ada di Indonesia, khususnya yang ada di Papua, yang ada di Bali, yang ada di Batam, yang ada di Sukabumi, yang ada di Manado, yang ada di Makassar Tuhan, dan juga di negara-negara lain. Saya berdoa biarlah yang ada di Australia, Sydney juga boleh terus disemai dengan benih yang baik ini. Mereka boleh percaya kepadamu dan mereka boleh mengenal akan Engkau, bersungguh-sungguh kepadamu. Saya berdoa Tuhan untuk Ibu Renata Tangkilisan Tuhan yang ada di Amsterdam. Saya berdoa kiranya Tuhan memberikan kekuatan dia yang dalam kelemahan tubuh, dalam keadaan sakit hari ini atau hari-hari kemarin dalam nama Yesus, supaya dia boleh pulih kembali dan dia boleh bersama-sama dengan kami di sekolah kembali, aktif dalam sound doctrine, boleh melayani bersama, dan dia boleh bergiat dalam pelayanan di Amsterdam. Saya berdoa agar orang-orang di Amsterdam boleh dibukakan akan pengertian firman-Mu, dan mereka boleh mengenal akan Engkau. Saya berdoa akan keluarganya Tuhan, untuk Ibu Debbie dan anak-anaknya, untuk anaknya yang ada di Itali, suami dan anak-anaknya, anak dari Ibu Renata yang ada di Manado Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, kiranya Tuhan menolong setiap usaha-usaha yang dikerjakan mereka. Mereka boleh datang kepadamu dengan kekuatan Tuhan. Saya berdoa untuk setiap teman-teman kami yang hari ini mengalami sakit, ya Tuhan. Saya memohon agar Tuhan memberikan kepada mereka kekuatan, kesembuhan, mereka yang mengalami mungkin COVID-19 Tuhan, yang sedang dikarantin dimanapun yang ada di Indonesia. Saya berdoa dalam nama Yesus, supaya dipulihkan lagi, supaya ditolong Tuhan. Saya juga teringat untuk teman kami, Jedi Kusoy yang ada di Kasar, yang secara reguler cuci darah, ya Tuhan. Berikanlah kepada dia dan kepada istrinya kekuatan untuk menjalaninya. Tolonglah Tuhan, supaya setiap kali proses cuci darah terjadi, tubuhnya boleh siap, boleh menerimanya. Berikanlah kemurahan-Mu Tuhan, supaya dia boleh bersama-sama dengan istrinya, boleh tetap membesarkan anak-anaknya, boleh tetap menyayangi istri dan anak-anaknya. Keluarga ini boleh terus dikuatkan oleh Tuhan. Tuhan tolong
di dalam semua hal. Berikanlah kecukupan atas kebutuhan-kebutuhan yang dihadapi supaya boleh mereka melewatinya ya Tuhan. Tuhan memberkati kesetiaan dari istrinya yang melayani suaminya. Biarlah semua mereka terus diberikan ketabahan untuk menjalani apa yang terjadi ini, dan dalam kehidupan mereka, mereka ingat untuk mengutamakan Tuhan di dalam segala sesuatu. Saya berdoa untuk Dr. Merle Komalik bersama Elvira Dumais dan keluarganya. Saya berdoa untuk Dr. Merle yang saat ini juga mengalami sakit ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, berikanlah kekuatan kepada istrinya untuk sabar melayani suaminya, untuk terus mereka bersemangat menjalani hidup ini. Elvira dan anak-anaknya yang ada di Jakarta, serta satu anaknya ada di Amerika. Tuhan, biarlah mereka terus berharap kepadamu dalam setiap keadaan. Saya berdoa agar mereka mau mencari Tuhan sungguh-sungguh lagi, bahkan Tuhan beri kesempatan untuk mereka boleh bersemangat menjalani hidup ini di dalam kesulitan-kesulitan. Beri penghiburan kepada Dr. Merle terus, biar dia menyadari dan bersyukur untuk setiap hari yang Tuhan beri. Tuhan terus memberi hidup, memberikan umur kepadanya, memberikan kesempatan kepada dia untuk terus membesarkan anak-anaknya, untuk terus berjalan di dalam kekuatan Tuhan, membesarkan keluarganya. Saya berdoa Tuhan untuk hamba-hamba Tuhan yang di Kalimantan, untuk Donatus Seran yang ada di Seladan yang mengalami banjir saat ini. Tuhan, tolong dia, tolong keluarganya, tolong jemaatnya, mereka-mereka yang mengalami banjir bandang sehingga harus kehilangan ternak mereka Tuhan, kehilangan mata pencarian mereka. Tuhan campur tangan. Berkatilah gereja-gereja yang ada di Seladan ini, bahkan kerinduannya untuk ikut sound doktrin. Tuhan tolong dibukakan jalan supaya dia boleh berani untuk melayani Tuhan. Saya berdoa juga untuk orang-orang yang sudah berkomitmen untuk mengikuti sound doktrin. Memang ini jalan yang sempit Tuhan, jalan yang sepi, tapi berikanlah Tuhan jalan yang tidak populer. Berikanlah kepada orang-orang ini kekuatan, berikanlah kepada orang-orang ini keberanian, keteguhan hati, bahwa Allah mau kita setia di dalam jalan sound doktrin ini. Saya serahkan dalam tangan-Mu teman-teman kami yang melayani di daerah-daerah yang terpencil. Saya teringat untuk Andri Christian yang ada di Nduga, Papua, Tuhan. Daerah yang sulit, yang penuh dengan konflik. Saya berdoa untuk dia, Tuhan. Saya berdoa memohon, berikan juga kepadanya pendamping hidup, supaya dia boleh mendapatkan Tuhan istri yang baik, sehingga boleh melayani bersama-sama di Papua. Dia mengajar orang-orang Papua dengan segala skillnya Tuhan, sehingga mereka boleh diajar membaca, menulis, bahkan mengenal akan Tuhan. Saya serahkan Andri dalam tangan-Mu. Tuhan buka jalan supaya ada sponsor terus, supaya dia boleh melayani dengan baik. Saya mau berdoa untuk teman-teman juga yang melayani di bawah Trevor Johnson's Ministry. Nama-nama mereka Tuhan saya terlupakan, tapi saya bawa mereka kepadamu. Saya serahkan dalam tangan-Mu teman-teman ini yang melayani
di daerah-daerah yang terpencil di Papua, yang memberikan hidup mereka Tuhan jauh dari keluarga, di mana tidak ada listrik, di mana terbatas segala sesuatu, bahkan didera dengan penyakit malaria yang berkali-kali bahkan hampir mati Tuhan. Saya berdoa, berikanlah kekuatan, semangat kepada teman-temanku ini Tuhan, mereka yang rajin mengirimkan informasi sehingga hamba tahu apa yang terjadi di Papua. Kami doa supaya Papua juga ditolong dalam hari-hari ini mengalami konflik juga Tuhan. Bantulah mereka, orang-orang yang berdiri di garis depan. Saya tidak bisa seperti mereka Tuhan. Mereka memberi hidup mereka, melayani, mereka bahkan memberi masa depan mereka untuk melayani sesuatu yang mungkin terlupakan oleh dunia ini. Saya berdoa dalam nama Yesus, kiranya Allah mau menolong, memberikan kekuatan. Saya mau menyerahkan teman-teman kami yang ada di Kalimantan, untuk Martin dan istri, Christine Panjaitan, dalam nama Yesus yang ada di Sampit Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan menyertai, Tuhan menolong. Terima kasih untuk Pak Martin dalam segala keterbatasannya. Dia rindu untuk melayani Tuhan. Tuhan buka jalan di masa yang sulit ini, biar dia tetap mempunyai Tuhan penghasilan yang baik untuk menghidupi keluarganya. Teman-teman kami, anak-anak yang rindu melayani untuk Daud Tuhan di Solo, Tuhan dalam nama Yesus biarlah dia berdiri teguh atas kebenaran, mencari kebenaran. Untuk Daud yang sudah sekolah teologi, biarlah ilmu teologinya bisa digunakan untuk melayani Tuhan. Bawa dia kepada tempat yang pas dan tempat yang tepat untuk melayanimu. Saya menyerahkan Pak Prem dalam tangan-Mu yang ada di Bali Tuhan. Kiranya Tuhan menolong Pak Prem dan memberkati dia serta membuka kesempatan-kesempatan yang baru sehingga boleh tetap setia dan melayani Tuhan. Saya mau berdoa untuk mereka yang mengalami sakit karena COVID di Indonesia Tuhan. Korban-korban yang banyak, Tuhan tolong supaya bencana ini boleh terlewati. Berikanlah kekuatan kepada pemerintah Indonesia yang saat ini sedang mengusahakan Tuhan vaksinasi untuk atau antidot untuk COVID ini Tuhan. Berikanlah kepada pemerintah Indonesia kemampuan untuk mengelola keuangan di masa yang sulit ini Tuhan. Tolong Tuhan agar Indonesia boleh terus kuat, presidennya boleh terus mempunyai hikmat, mempunyai kebijaksanaan untuk mengatur segala sesuatu supaya terjadi dalam kekuatan Tuhan. Saya berdoa untuk pemilu serentak yang akan dilakukan di Indonesia, pemilihan-pemilihan kepala daerah pada bulan Desember nanti, yang hari-hari ini sudah mulai terjadi pendaftaran-pendaftaran, agar jangan pemilihan ini membuat Indonesia terpecah-pecah, tapi justru pemilihan ini akan menghasilkan pemimpin-pemimpin yang takut akan Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam nama Yesus. Kami sungguh mengucap syukur, kami sungguh memuji nama-Mu untuk semua yang Tuhan lakukan bagi keluarga-keluarga yang terus setia mendukung pelayanan kami dimanapun mereka berada. Kami mendoakan mereka. Saya berdoa Tuhan untuk Sydney, untuk Melbourne Tuhan. Saya berdoa Tuhan untuk daerah-daerah Tuhan di mana Injil-Mu bisa didengarkan Tuhan, bahkan
Saya berdoa untuk Victoria Tuhan, yang saat ini sedang mengalami Tuhan COVID dalam gelombang kedua, yang merupakan daerah yang paling lama mengalami lockdown. Kasihani Victoria Tuhan, kasihani premier di sana, Daniel Andrew Tuhan, yang sedang berusaha, orang-orang yang di Victoria tidak bisa keluar, bahkan tidak bisa masuk, semua bisnis tertutup di sana, sehingga banyak Tuhan bisnis yang mati, yang kolaps, banyak orang berhenti dari pekerjaan, sehingga orang-orang itu tidak mempunyai penghasilan lagi. Dalam nama Yesus, oh Tuhan, bantulah Tuhan untuk Victoria Tuhan. Semoga vaksin yang akan diproduksi nanti, Australia akan menjadi negara pertama yang memproduksi bulan Januari nanti dan mewajibkan semua penduduknya untuk divaksin. Semoga bisa terrealisasi, karena dengan cara demikianlah maka bencana COVID ini akan berlalu. Terima kasih Tuhan untuk semua usaha-usaha dan keuangan yang tersedia untuk melakukan penelitian ini, melakukan semua Tuhan usaha-usaha untuk COVID supaya berlalu. Kami berdoa terus Tuhan untuk Amerika yang juga sedang menuju pemilu, juga untuk masalah-masalah rasial yang sedang terjadi, penembakan-penembakan yang sedang terjadi. Kami berdoa dalam nama Yesus, bantu Tuhan supaya terjadi perdamaian antara orang-orang kulit hitam dan orang kulit putih, supaya tidak ada lagi persoalan rasial di Amerika. Kami berdoa supaya Presiden Amerika bisa mengendalikan situasi. Donald Trump dan juga wakil presiden dan menteri-menteri, serta para gubernur, semua perangkat hukum bisa mengatur jalannya roda pemerintahan. Bantu Tuhan supaya mereka bisa menangani COVID sehingga tidak membuat kesulitan bagi orang-orang yang ada di sana, karena juga bisnis menjadi lesu, pekerjaan-pekerjaan sulit, banyak orang yang tidak bisa pulang ke Australia, tidak bisa pulang ke negara lain oleh karena harga-harga tiket yang tinggi sekali, oleh karena Tuhan pesawat yang tidak tersedia, dan juga semua sektor tertutup. Saya mau berdoa Tuhan untuk Ibu Vince Maringka Tuhan. Tuhan berkati dan tolong kerinduannya Tuhan. Karena dia rindu sekali mau belajar tapi tidak ada fasilitas. Kiranya Allah buka jalan kepada dia. Tuhan juga untuk anaknya yang sedang bersuka cita di Bali, untuk Wira dan istrinya, saya berdoa dalam nama Yesus, biar berkat Allah membuat mereka mencari Engkau dengan lahirnya putra mereka ya Tuhan. Saya berdoa kiranya Injil dan kebenaran bisa menjamah hidup mereka, sehingga mereka boleh datang kepada Tuhan sungguh-sungguh. Tuhan buka jalan juga untuk Wira supaya dia boleh mempunyai pekerjaan yang tetap, yang baik, meskipun dalam masa yang sulit ini. Beri kesehatan terus kepada istrinya dan bayi yang baru lahir. Bagi mereka Tuhan yang mengalami duka cita, teman-teman Facebook kami yang saya kenal secara pribadi maupun tidak, yang saya melihat langsung karena anggota keluarganya meninggal secara tiba-tiba, entah kecelakaan, entah sakit, entah tua, Tuhan berilah penghiburan. Mereka yang kehilangan anak, kehilangan orang tua, mereka yang kehilangan saudara laki-laki, saudara perempuan, kehilangan istri dan suami oleh karena kematian Tuhan. Biarlah peristiwa-peristiwa ini membawa mereka datang kepada Tuhan, membawa mereka
mencari Tuhan, untuk mereka bersungguh-sungguh terhadap Tuhan. Terima kasih saya mau berdoa untuk Ibu Riyama Tuhan yang ada di Jakarta, kiranya dia juga terus bersemangat mencari Tuhan, terus belajar untuk mengembangkan hidupnya, mencari kehendak Tuhan, sembuhkan secara total Ibu Riyama, supaya dia boleh kembali lagi Tuhan beraktivitas dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan memulihkan jantungnya, Tuhan pulihkan menjadi bekerja seperti sedia kala. Tuhan tolong keluarganya, anak-anak dan suaminya Tuhan, keluarga besarnya, dimanapun mereka berada. Kami doa untuk orang-orang yang mencari pekerjaan hari ini ataupun hari-hari ini di mana karena COVID terjadi sehingga sulit, mereka yang sedang mengembangkan usaha, dalam nama Yesus Tuhan memberkati sehingga usaha mereka boleh lancar, mereka punya pekerjaan baru. Saya doakan pemerintah yang ada di Indonesia, untuk presiden, wakil presiden, para menteri, dan juga semua pejabat, gubernur, sampai kepada pejabat di tingkat lokal, secara khusus teman-teman kami yang melayani sebagai hukum tua. Saya ingat hukum tua di Karegesan, Pak Joni Karamoy, saya doakan dia, kiranya Tuhan menolong terus, memberi kekuatan, memimpin desa Karegesan, beserta istri Alce Karamoy. Saya doa juga untuk hukum tua Kasar, untuk Fali Pele dan suaminya, supaya dia diberi kekuatan untuk memimpin desa Kasar dan terus dikuatkan supaya pemerintahan berjalan baik sampai mendapat definitif hukum tua atau pemilihan hukum tua yang akan datang. Tuhan menyertai semua teman-teman kami, saya tidak bisa sebutkan satu persatu, yang melayani sebagai hukum tua di sepanjang garis Minahasa Utara. Saya doa untuk Minahasa Utara yang saat ini ditandai merah karena COVID. Bantulah semua pemerintah dan rakyat di sana supaya mereka boleh menangani persoalan COVID ini. Mereka boleh juga hidup dengan cara yang bijaksana, sehingga lambat laun status di sana tidak merah tetapi berubah, karena penyakit ini sangat menular sekali dan menimbulkan banyak kematian. Bahkan setiap hari banyak sekali orang mati sesuai laporan yang hamba terima dari teman-teman di Jakarta dan di Indonesia. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami. Bagi teman-teman lain yang tidak kami doakan, kami akan doakan dalam kesempatan berikut. Saya bawa Rudy Pele dan juga istrinya Desi Denga yang ada di Seattle, juga anak-anak mereka Tuhan, juga orang tua mereka. Saya serahkan dalam tangan-Mu Tuhan. Kiranya Tuhan menolong keluarga ini, kerinduan-kerinduan hati mereka Tuhan genapi, kiranya Tuhan buka jalan supaya keluarga ini terus bertumbuh di dalam Tuhan, ikat terus dengan kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus, ini doa saya. Nanti Ibu Erna akan tutup pertemuan kita hari ini. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan memberi kesempatan kepada kami pada malam hari ini untuk berdoa. Biarlah apa yang sudah kami doakan Kau berkenan Tuhan. Untuk teman-teman yang sudah kami doakan, biarlah mereka juga mengerti Tuhan. Terima kasih, kami menyerahkan malam ini ke dalam tangan kasih-Mu. Kiranya Kau berikan kami untuk beristirahat sehingga kami besok kembali beraktivitas kembali seperti sedia kala Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. 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 Terima kasih untuk semua kebersamaan Bapak, Ibu, saudara-saudara semua. Sekali lagi
saya sampaikan apabila nama-nama yang saya sebutkan ada yang terlewatkan, itu tidak ada maksud lain, tapi kami akan terus mengupdate list doa, daftar doa sesuai dengan apa yang kami terima. Jadi minggu yang akan datang kami akan konsisten doakan. Prayer meeting ini atau Tuesday prayer meeting ini berlangsung setiap minggu hari Selasa jam 7 Sydney. Kalau engkau ingin berdoa bersama, silakan berdoa bersama. Dimanapun engkau berada, kita terkoneksi dengan doa. Dan setiap minggu saya akan pick satu negara ya. Minggu ini kita doa secara khusus untuk Israel. Saya sudah bukakan petanya apa kebutuhan mereka. Nanti minggu yang akan datang kita akan berdoa untuk negara lain dan juga daerah-daerah lain. Kalau engkau ingin daerahmu didoakan secara khusus, engkau yang tinggal di daerah-daerah tertentu yang mungkin saya tidak tahu di mana daerah itu, saya mungkin belum pernah dengar, kami belum pernah dengar, karena belum pernah mengunjunginya, Anda bisa menulis kepada kami ya. Semua yang sudah menulis kami hargai. Anda selalu ada di doa kami, mungkin tidak disebutkan di hari Selasa ini, tapi doa-doa pribadi kami doakan. Terima kasih sekali lagi, sampai jumpa dalam program Tuesday Prayer Meeting berikutnya. Saya Wanda Dumais. Kami pamit, kami mengucapkan salam, Maranatha, Tuhan Yesus segera datang. Blessings.